tanggapan saya sih, menurut saya, pemerintah ini kurang safety ya untuk menjaga data-data untuk, para masyarakatnya. Pertama kan, Bjorka ini kan ngejebolin data kayak IndiHome segala macam gitu ya, dan data SIM card masyarakat gitu kan. Untuk kedepannya sih, semoga pemerintah tuh lebih safety lah untuk, keamanan untuk menjaga data-data negara gitu kan. Ya tidak merasa secure ya jadinya, karena data pribadi kayak udah terbuka aja di mana-mana, bisa diperjualbelikan, apalagi bisa dibeli ya, habis itu bisa dipakai lagi oleh khalayak lama yang membeli data-data kita gitu. Menurut saya sih kayak bahaya juga sih, soalnya kan data-data itu kan data-data pribadi penduduk Indonesia ya. Ketika dibocorkan berarti secara tidak langsung data itu akan muncul di publik. Jadi orang-orang lain pun bisa melihat data pribadi kita sendiri gitu. Menurut saya itu sangat bahaya ya buat data kita pribadi ya, karena berarti pengawasan dari pemerintah itu sangat kurang kalau menurut saya. Dan harus adanya filter yang ketat untuk data ini agar tidak bocor atau bobol ya. Itu aja sih. Ya, tadi menurut saya memang cyber security awareness di Indonesia itu masih rendah. Jadi itulah yang harus segera ditingkatkan sama pemerintah maupun instansi-instansi kita lainnya gitu ya, bahwa kita tetap harus menggunakan cyber security yang up to date. Harapannya, semoga pemerintah ini membentuk tim cyber yang lebih bisa menjaga data-data penting-penting negara gitu kan, apalagi data-data presiden gitu kan. Ada sesuatu bukan menyangkal tapi lebih action dari pemerintah untuk memperbaiki dari segi cybernya ya, gimana bisa menjaga data privasi kita. Ya berharap juga ada RUU PDP yang dari tahun 2020 kalau nggak salah pernah mau diketok ya, maksudnya baru dirancang. Ya berharap sih itu juga benar-benar dilakukan ya, karena kan di Eropa sana sudah seperti itu. Kita banyak ya instansi-instansi yang memang bekerja di cyber security di Indonesia itu banyak. Jadi bekerja samalah sama mereka, karena pasti mereka yang lebih tahu gitu kan apa yang harus dilakukan ke depannya, apa yang harus dilakukan saat ini gitu kan, dan yaitu ke depannya untuk pencegahan ya, untuk pencegahan lebih lanjut itu apa. Jadi bekerja samalah dengan pihak-pihak yang memang ahli di bidangnya gitu kan, seperti itu. Harus ada pengawasan yang ketat dari pemerintah yang benar-benar berkomitmen bahwa data itu adalah hak pribadi seseorang yang harus benar-benar dirahasiakan, tidak boleh orang sampai tahu itu aja. Menurut saya pemerintah itu harus memperketat lagi cyber yang dimiliki oleh negara Indonesia, supaya data-data masyarakat Indonesia ini tidak tersebar kemana-mana gitu. Soalnya mau bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab dari pemerintah gitu. Kalau dihitung, kalau ahli bahasa menghitung mungkin kata pemerintah. Kalau saya mendengar kata pemerintah yang paling banyak disebut oleh masyarakat tadi. Pak Hinsa, tepatkah publik kemudian mengarahkan telunjuk hanya kepada pemerintah? Ini menjadi tanggung jawab satu-satunya oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan data pribadi, atau menurut Anda juga ada tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh kami semua sebagai warga negara? Ini bagaimana menempatkannya secara proporsional? Baik, Mbak. Jadi tugas pemerintahan ini kan saya sampaikan tadi sesuai konstitusi kita secara globalnya adalah melindungi bukan hanya di darat, laut dan udara, tetapi juga di ruang siber. Tentu itu kan ada diturunan lagi masalah, ada di undang-undang pun sebenarnya di Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2008. Bahwa dikatakan di situ setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara andal dan aman serta bertanggung jawab beroperasinya sistem elektronik tersebut. Penyelenggara juga harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaranya. Artinya tugas itu, tanggung jawab itu sebenarnya ya secara umum kita tahulah, sadarlah kita bahwa apapun ya memang secara globalnya tanggung jawab pemerintah. Tapi kan setelah itu di breakdown masing-masing. Contoh misalnya undang-undang ya, katakanlah di dunia nyata ada seorang misalnya mabuk terus nabrak tiang listrik. Apakah harus polisi yang disalahkan? Kira-kira mirip gitu. Jadi sebenarnya saya katakan
tanggung jawab yes pemerintah. Tapi kan ini juga tanggung jawab ini kita harus sesuaikan, dan apalagi sudah ada undang-undang ya. Ini undang-undang ini yang menyebutkan ini di Perpres 71 juga disampaikan. Jadi keamanan ini adalah tanggung jawab bersama ya. Kalau saya melihatnya juga di sistem pertahanan keamanan kita juga sistem keamanan rakyat semesta. Karena memang ciri ruang siber ini ya sedemikian terbuka, jadi kita harus bersama-sama menghadapi. Ini kita baru bicara masalah kebocoran data ya. Jadi ada serangan, kalau misalnya serangannya meningkat seperti yang sering kita lihat di dunia yang lain, ada serangan yang menyerang sistem elektronik kita, ada serangan yang akan menyerang infrastruktur informasi vital nasional kita. Jadi IIP atau infrastruktur informasi vital ini adalah sebenarnya sistem elektronik yang ditempelkan ke objek vital nasional. Kalau itu diserang, itu juga berdampak luas. Jadi yang kita konsep kita sebenarnya seperti BSSN juga kita melihat ke sana ancaman-ancaman. Jadi kira-kira demikian, Mbak. Oke. Mas Wahyudi, tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama itu kalau dari Pak Hinsa. Kalau dari Mas Wahyudi kalau pertanyaannya sama, ini jadi tanggung jawab siapa sih? Apakah benar atau tepat untuk menunjukkan, mengarahkan telunjuk kita hanya kepada pemerintah tanpa kepada pihak lain, termasuk kami, kepada masyarakat? Ya, kalau dalam konteks ini saya ingin mengembalikan ke konsepsi dasar data pribadi itu sendiri. Jadi data pribadi sebagai natural identifiable person, dia kan bagian dari hak atas privasi warga negara. Hak atas privasi warga negara itu adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam konteks pemenuhan perlindungan hak asasi manusia, itu tanggung jawabnya ada pada pemerintah. Saya kembalikan lagi kepada ketentuan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang pemerintah itu wajib memiliki tanggung jawab untuk melindungi data-data pribadi warga negara sebagai bagian dari hak atas privasi yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Itu satu hal. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tanggung jawab dan kewajiban melindungi data pribadi warga negara, melindungi hak atas privasi warga negara, maka kemudian dibutuhkanlah sebuah otoritas tadi, otoritas perlindungan data pribadi yang independen untuk memastikan bahwa pemerintah itu menjalankan kewajibannya itu kan. Nah, ini kan sebenarnya seiring dengan proses restrukturisasi kekuasaan di mana kemudian hari ini cabang kekuasaan itu tidak hanya semata-mata eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi ada cabang baru kekuasaan sebagai sebuah the new separation of powers tadi, karena eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu dianggap tidak cukup lagi menjalankan fungsi-fungsi altruistik negara yang semakin besar dalam konteks pelayanan publik, maka dibutuhkanlah sebuah lembaga baru, sebuah lembaga independen atau di Indonesia sering dikenal sebagai komisi, yang dia sebenarnya banyak menggabungkan fungsi-fungsi baik dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Legislatif misalnya dia bertindak sebagai regulator, dia menciptakan aturan sebagai turunan dari undang-undang. Dia seperti lembaga eksekutif karena dia menjalankan aturan. Dia juga adjudikatif sehingga seperti halnya lembaga-lembaga yudikatif karena dia bisa menyelesaikan sengketa melalui mekanisme litigasi non judikatif gitu kan. Tetapi kemudian hari ini menjadi problem kembali lagi ketika rancangan undang-undang PDP menempatkan otoritas pelindungan data pribadi sebagai sebuah otoritas eksekutif sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, dia tidak mungkin tadi menjalankan fungsi-fungsi penyelesaian sengketa melalui mekanisme judikasi non litigasi gitu kan, karena lembaga eksekutif itu ya tidak boleh sebagai penyelesai sengketa. Penyelesai sengketa itu ya ada di lembaga-lembaga yudikatif gitu kan, sehingga ini kemudian nanti menjadi kesulitan bagi publik, bagi warga negara ketika rancangan undang-undang pelindungan data pribadi sudah secara detail menempatkan hak-hak subjek data, lalu kemudian terjadi situasi seperti sekarang yang harapannya bisa diselesaikan melalui lembaga pengawas pelindungan data pribadi, ini menjadi tidak optimal gitu kan, karena situasinya seperti yang diatur saat ini melalui Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, di mana di situ sebenarnya masyarakat itu bisa mengadu, tetapi kan kemudian proses itu tidak pernah berjalan secara baik gitu kan. Nah, ini yang kemudian khawatirnya ke depan juga situasi ini akan terus berlarut-larut. Kalau kemudian otoritas perlindungan data pribadi itu tidak dilepaskan dari 3 cabang kekuasaan termasuk eksekutif yang saat ini ada di rancangan undang-undang PDP.
Mas Dave akan pamit nanti pukul 8, jadi saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Mas Dave. Tadi soal satu dulu, soal menurut Mas Dave nih di Komisi 1, apakah tepat bagi kami masyarakat hanya mengarahkan telunjuk kepada pemerintah dalam hal ini eksekutif? Ya, apakah tepat? Itu mungkin dijawab dulu. Oke. Kalau dibilang tidak tepat sih ya memang siapa lagi yang bertanggung jawab? Karena apa? Kenapa yang memiliki otoritas untuk menjaga, yang untuk memiliki kemampuan untuk membuat pengaturan, semuanya itu kan ada di eksekutif. Nah, jadi DPR kita menyiapkan perangkat hukumnya, kita bekerja dengan pemerintah, membentuk anggarannya, dan kita mengawasi. Gitu. Kita hanya bisa mengawasi. Kalau kemudian ditambah dengan pendapat Mas Wahyudi tadi bahwa kalau masih di eksekutif ada potensi kalau logika tata negaranya mengatakan ada check and balances harusnya, atau ada potensi konflik of interest ketika bagian dari eksekutif harus memeriksa atau menegakkan hukum lembaga eksekutif lainnya. Ya kan cuma hanya ada 3 branch of government, hanya 3 kalau nggak eksekutif, yudikatif atau legislatif. Kan nggak mungkin dibuat satu lagi internatif gitu kan. Nah jadi tetap pasti akan di bawah eksekutif. Nah cuman lembaganya ini ya yang dari awal kita dorong itu adalah otonom. Jadi bukan lembaga yang langsung ditunjuk oleh secara politik, akan tapi benar-benar bertanggung jawab kepada presiden. Dan bekerja memiliki otoritas sendiri. Nah itulah konsep awalnya yang kita dorong. Nah, kan, tapi karena ada konflik dari internal, bukan konflik internal DPR, ada perbedaan pendapat lah ya, dan tarik menarik. Nah akhirnya yang kita dapat jalan temunya itu kita membuat pasal tersebut yang kita serahkan ke presiden. Presiden yang menentukan. Eksekutif ya, untuk menentukan lembaga mana, kewenangannya apa gitu. Tapi alas pembentukannya adalah undang-undang. Itu yang dilakukan. Mas Dave, ini kami kembali lagi bahwa kebocoran data berkali-kali, apa langkah yang segera harus dilakukan oleh stakeholder dan didorong oleh Komisi 1 untuk jangan sampai kemudian 1-2 minggu lagi atau 1-2 bulan kemudian ada berita yang sama, ada kebocoran data dan lain-lain? Ya, gini, info yang saya dengar katanya sudah diidentifikasi Bjorka itu siapa. Ya, kecuali Bjorka itu hanya satu dari jutaan, kalau tidak puluhan atau belasan juta hacker yang ada di dunia. Nah, jadi kalaupun satu ditangkap, hanya dalam hitungan jam akan ada hacker lain lagi yang bisa melakukan sama atau lebih mengerikan dibanding Bjorka. Nah, sekarang ini yang baru disedot itu hanya data-data. Lalu tapi bagaimana ke depannya? Kan pasti serangan siber lain serangan siber lain. Atau bisa juga melumpuhkan sistem perbankan kita, melumpuhkan sistem energi kita, listrik kita, karena semua itu kan terkoneksi oleh internet. Atau bisa juga data KPU yang dicuri, itu bisa juga dimanipulasi sehingga hasil pemilu tidak kredibel, akhirnya bisa berundusan kepada berakhir kepada jatuhnya pemerintahan. Nah, hal ini yang bisa harus kita pikirkan ke depannya. Jadi yang didorong oleh Komisi 1 apa? Ya pasti itu adalah sistem pengamanan datanya itu seperti apa. Nah, makanya kita bentuk panja, panja kebocoran data. Panja kebocoran data itu ya memang bukan hanya untuk Bjorka saja, tapi kepada seluruh kebocoran data. Jadi di mana salahnya, siapa yang bertanggung jawab, ini kenapa kerap terjadi, itu semua menjadi masukan. Apakah perlu kita membuat undang-undang baru atau kita memberi masukan mengubah sistem yang sudah berlangsung. Itulah pentingnya panja ini segera berjalan sehingga kita bisa menghasilkan keputusan-keputusan ke depan. Ada target sendiri dari Panja di Komisi 1 untuk segera kapan kira-kira setidaknya RUU PDP kemudian disahkan atau kemudian bisa dilakukan harmonisasi dengan berbagai peraturan perundangan lain termasuk juga peraturan-peraturan pelaksana ke bawah? Ya memang itu ada waktu 2 tahun untuk menyelesaikan semua peraturan-peraturan yang terkait. Mulai dari peraturan pemerintah, apakah itu Kepres atau Permen, semuanya itu agar jelas dan detail. Nah itu semua itu diatur, payungnya adalah Undang-Undang PDP. Nah cuman memang butuh waktu untuk mensosialisasikannya juga dan juga menciptakan kebijakan-kebijakan ini karena ini berkaitan kepada 270 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 38 provinsi sekarang ini. Ya khawatir tiba-tiba ditelepon oleh yang mengaku pihak bank dan ternyata punya nomor telepon kita. Itu salah satu bentuk kebocoran data. Itu sudah terjadi. Itu kepada saya pun juga begitu. Gitu, masuk segala macam WhatsApp, telepon segala macam gitu. Makanya saya tiap hari kerjaan itu ngeblokin nomor telepon orang aja kalau yang nggak jelas. Berarti kan sebenarnya Komisi 1 melihat ada urgensi untuk segera melakukan pemenahan tata kelola, peningkatan sumber daya manusia dan kemudian meningkatkan pengawasan dan terutama ada satu otoritas yang kemudian bisa kita alahkan telunjuk kita kepada otoritas itu kalau terjadi kebocoran data.
Benar. Saat ini masih tersebar kewenangan itu menurut Anda? Belum ada. Lantas tadi kan kayak Pak Hinsa katakan, mereka sudah menyiapkan protokolnya tapi tidak dipatuhi, tidak diikuti dan tidak ada sanksi. Nah, makanya dengan undang-undang PDP ini lembaga itu ada, diberi kewenangan untuk memberikan sanksi. Nah, jadi bagi mereka yang gagal mengikuti protokol, mereka berkewajiban untuk didenda atau bisa mungkin juga dipenjara. Nah, dan juga tapi kalau memang sudah dibuat protokol masih kebocoran, nah berarti salahnya salah lembaganya kan, karena membuat aturan yang tidak yang gagal melindungi gitu. Terkait dengan SDM misalnya, tadi Pak Hinsa menggarisbawahi mengenai kemampuan SDM kita untuk mampu mengimbangi, ya kita nggak tahu ya siapa yang punya kemampuan siber yang luar biasa apa istilahnya. Tetapi kita punya SDM yang mumpuni, ada pendidikan khusus, peningkatan skill itu juga didorong oleh Komisi 1. Nah, mengingat kondisi ekonomi negara dan juga kebutuhan yang lainnya, ini perlu sinergi. Ya, nah, maka itu saya berapa kali saya katakan untuk ada sinergi dengan Kominfo, dengan BSSN, dengan BIN, dengan kepolisian, dengan lembaga pendidikan, dengan lembaga swasta menggunakan CSR sehingga terkumpul pool yang jumlah yang besar sehingga kita bisa itu membuat berbagai macam hal, baik apakah itu peningkatan sumber daya manusia kita, merekrut sumber daya baru, kan kita memiliki kampus-kampus yang top juga bergerak di teknologi ini. Informasi, ada ITB, ada Telkom University, sehingga bisa membuat program-program dan juga meningkatkan research and development kita agar mencetak programmer-programmer baru. Oke, dan kita punya SDM yang mumpuni. Jadi setidaknya satu poin yang digarisbawahi oleh Pak Hinsa bisa kemudian segera terselesaikan. Ya. Mas Dave, thank you sudah bergabung di Forum Presiden setidaknya sampai jam 8. Nanti saya harus jeda, usai jeda saya akan kembali dengan 4 narasumber yang bergabung secara virtual. Tetaplah bersama kami.